Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat tim Jackson rahmati Allah, alhamdulillah bisa menapak tilas di sebuah makom yang khususnya wilayah Indramayu kota, dan mungkin juga wilayah namun sekitarnya itu sudah masyhur dengan Pangeran Lebe. Siapakah sebenarnya Pangeran Lebe? Asalnya dari mana? Dan apa yang menjadi sebuah kisah sehingga beliau dijuluki dengan Pangeran Lebe? Pangeran Lebe ini adalah berada di belakang Masjid Baitul Makmur, Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Kalau orang yang sekedar lewat mungkin tidak tahu di belakang masjid ini ada makomnya seorang tokoh penyiar agama, bisa dikatakan wali Allah. Banyak sekali orang-orang yang sudah tahu, yang sudah mengetahui keberadaan beliau, berziarah ke sini, memohon doa, tahlil, dan berikhtiar sebagaimana mestinya masyarakat kita, khususnya orang Indramayu, ada berikhtiar melalui dengan ziarah, dengan bertawasul, banyak sekali. Untuk itu sahabat-sahabat tim Jackson rahmati Allah, nanti kita akan menelisik setelah kita adakan doa bersama. Nanti kita akan bercakap-cakap dengan Kang Simin. Ikuti terus video kami, tonton terus channel kami Jackson Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat-sahabat tim Jackson rahmati Allah, alhamdulillah setelah kita berdoa bersama, kita juga melakukan penelitikan, dan insya Allah nanti berdasarkan hasil penelitikan nanti akan disampaikan. Dan manakala nanti kalau ada perbedaan, ya ini adalah versi kami tim Jackson yang mencari tahu tentang sosok beliau, aslinya dari mana, siapakah beliau dengan metode kebatinan. Tapi sebelum nanti memaparkan hasil daripada penelitikan, kita tanya-tanya dulu tentang siapakah Pangeran Lebe. Kita tanya-tanya sama Kang Simin, beliau adalah masyarakat sini, mungkin tahu sedikit atau banyaknya tentang siapakah Pangeran Lebe. Assalamualaikum Kang Simin. Waalaikumsalam. Mau tanya-tanya sama Kang Simin nih tentang siapa sih sebenarnya Pangeran Lebe itu, dan kalau tahu ini mah dari mana asalnya itu ya mohon disampaikan. Dan untuk masyarakat sini Kang Simin sudah melakukan kegiatan apa saja di makom ini? Apakah ada acara tahlil atau apa? Mohon disampaikan Kang Simin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat Sejak Senang karena sudah hadir di makom Pangeran Lebe. Sejatinya beliau ini adalah tokoh dari warga masyarakat Desa Terusan ini, sangat-sangat benar-benar mengagungkan beliau. Entah
apa-apanya kurang tahu. Yang jelas masyarakat sini ya hampir malam Jumat lah, khususnya malam Jumat mengaji, berdoa, ada acara. Untuk yang 9 makom yang di sini kurang tahu persis nama-nama aslinya. Yang pasti mah ya mungkin beliau-beliau itu bukan orang sembarangan lah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Barangkali tahu sejarah dari siapa gitu tentang beliau yang konon katanya dari iya barangkali Kurang tahu itu Bang. Iya. Terima kasih. Iya. Sahabat tim Jak Rahmati Allah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Kang Simin, bertanya-tanya tentang siapakah sebenarnya makam 9 yang ada di sini, yang lebih masyhur dikenal sebagai Buyut Pangeran Lebih. Tapi kalau dilihat makamnya nggak satu, tapi ada 9. Yang di dalam ada 6, yang di luar ada 3. Yang pun katanya menurut cerita dari Kang Simin ya, khususnya masyarakat setempat sini ya sangat mengagumkan sekali dengan keberadaan beliau, karena saya yakin dan masyarakat setempat juga meyakini bahwa beliau-beliau adalah bukan orang sembarangan. Dan mengenai hasil penelusuran sahabat-sahabat Pangeran Lebih itu ketika saya bertanya ya mudah-mudahan ini jauh daripada kesalahan dan katakan kebenaran walaupun tidak valid mungkin ya. Ketika saya bertanya dengan metode kebatinan, Pangeran Lebih itu berasal dari wilayah Cirebon. Kenapa bisa sampai ke sini? Itu karena ada sepucuk surat yang dilayangkan ke Cirebon untuk memecahkan masalah. Kalau di wilayah kita mah bahsul masail lah gitu. Ada sebuah masalah yang harus dipecahkan agar syarat ini tidak menyalahi aturan. Terutama kalau tidak salah, permasalahan yang harus diselesaikan yang dipecahkan adalah tentang pernikahan dan tentang kematian. Surat itu dilayangkan dan beliau datang ke sini dan menjelaskanlah tentang syariat kebenaran tentang pernikahan dan kematian yang sesuai dengan syariat ajaran Islam, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan dari itulah beliau ini dijuluki sebagai Pangeran Lebih. 9 makom ini kalau menurut saya itu bukan cuma dari satu daerah, tapi ada yang dari luar daerah. Terutama yang paling sudut itu sebuah makomnya sendirian. Kalau menurut penglihatan batin saya, beliau itu adalah asli orang Terusan yang mempunyai tanah, bahkan yang mempunyai tempat untuk pengajian anak-anak santri. Bisa dikatakan kalau sekarang adalah kiai setempat. Beliau yang punya tanah, yang punya tempat pengajian, dan juga beliau yang mengundang pangeran dari Cirebon itu datang ke sini untuk menerangkan tentang bab kematian dan bab pernikahan. Selain yang di paling sudut itu ada juga makom yang kalau kita lihat mayasannya jadinya lebih besar, dan menurut batin saya beliaulah Pangeran Lebih itu. Ada santrinya di samping makom beliau itu, santri beliau yang berasal dari desa Babadan Penganjang ya guys. Ada juga yang sebelahnya lagi santrinya, dan beliau ini adalah santri yang bisa dikatakan sebagai pengganti ustadznya ketika Pangeran Lebih sedang tidak ada di lokasi atau sedang ada keperluan keluar. Dan yang sebelahnya adalah istrinya. Dan juga ada yang datang dari daerah Rembatan yang kita kenal sebagai Ki Gede Rambatan, itu sedang menyantri di sini. Makomnya wallahu alam itu asli Tapakan atau memang berada di sini wallahu alam. Yang 2 makom di luar itu adalah dari wilayah kota Indramayu, wilayah kota. Di sini mereka mengaji sama pangeran santri. Nah, siapa pangeran santri itu? Wallahu alam, ini menurut batin saya. Pangeran santri adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Pangeran santri adalah Syekh Syarif Hidayatullah yang
didatangkan ke sini untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan ilmu tentang syariat-syariat Islam. Karena memang kala itu Syekh Syarif Hidayatullah sangat masyhur sekali tentang keilmuannya, tentang syariatnya. Sehingga beliau diundang ke sini untuk menyampaikan bab tentang pernikahan dan bab kematian supaya pas dengan syariat Islam. Tidak sampai di situ saja, di sini sempat banyak sekali santri yang ada di sini. Dan itu wallahu a'lam. Apakah itu berwujud asli Syekh Syarif Hidayatullahnya atau memang berwujud yang lain, karena kesaktian beliau yang di mana-mana ada makam Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi ada kemungkinannya memang beliau itu Syekh Syarif tapi dengan wujud yang lain. Tapi menurut kebatinan saya, ya Kanjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah. Dan inilah sekilas tentang memberikan info berdasarkan metode kebatinan yang biasa kami lakukan setiap mendatangi makom-makom para hibuyut dengan tidak menggunakan metode mediator, tapi hanya dengan menggunakan media kebatinan. Nanti akan saya terangkan kenapa tidak menggunakan mediator, kenapa nanti akan saya terangkan dengan satu video khusus untuk menerangkan itu. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di antara karomah-karomah beliau adalah termasuk yang menjaga kesterilan, keamanan, dan juga termasuk yang mendoakan agar wilayah Terusan ini banyak penyebar-penyebar Islam atau dai-dai dari wilayah Terusan Sindang ini, ya itu berasal dari doa-doa para beliau, khususnya Pangeran Lebih. Dan memang di wilayah Terusan ini banyak dai-dai, banyak santri, banyak kiai di wilayah Terusan ini. Jadi alangkah sangat tepat sekali kalau masyarakat desa Terusan ini menjaga dan merawat makam beliau. Mengagungkan bukan berarti kita menyembah, tapi kita menjaga dan merawat, karena beliau ini adalah, ya bisa dikatakan wali-walinya Allah. Jadi tidak semua tempat atau tidak semua desa yang desanya ditempati oleh para wali-walinya Allah. Sungguh sangat bangga sekali ya, sungguh sangat bersyukur sekali kepada Allah karena di desa Terusan ini ditempati banyak wali-walinya Allah. Dan itu berawal dari doanya beliau. Baik para sahabat yang dirahmati Allah, silakan datang ke sini memohon kepada Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah apa yang kita hajatkan. Insya Allah karomah beliau akan menyampaikan hajat kita kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan hajat kita dijabah oleh Allah SWT. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian. Dan kalau manakala ada perbedaan pendapat dan perbedaan tentang kisah-kisah beliau dan juga nama-nama tokoh-tokoh beliau, kami berharap agar tidak menjadikan ini sebagai masalah perdebatan, tapi hanya sebagai referensi saja. Dan ini adalah hasil daripada penelitian tim Jakcenang, dan apapun yang disampaikan ini adalah versi tim Jakcenang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada sahabat-sahabat, kepada kawan-kawan kita, agar jejak channel ini terus eksis dalam menelisik tentang sejarah-sejarah siapakah sejatinya para leluhur-leluhur kita yang lebih kita kenal dengan para kibuyut, yang setiap kami datang memang lebih banyak yang tidak tahu tentang keberadaan beliau, tentang sejarah beliau. Dan inilah kami tim Jakcenang akan terus menelisik, terus menggali, terus mencari siapakah sejatinya beliau. Ikuti terus video kami tim Jakcenang, dan sekali lagi jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.